Leader-leader yang kuat di desa itu adalah leader orang yang networknya kuat. Nah, ini penting bagaimana untuk membangun potensi desa. Bagaimana nanti kita membuka informasi, baik itu dari di kalurahan sampai ke lembaga ataupun di tingkatan terbawahnya seperti padukuhan, RT, RW ataupun lembaga-lembaga lainnya. Pendekatan pemberdayaan itu adalah membangun ekonomi dengan cara nguwongke. Jadi memanusiakan sumber daya yang ada. Selamat datang di Migunotalk. Kali ini bersama saya, Chandra Kusuma, akan membahas suatu konsep yang sangat menarik. Tentu perencanaan desa atau kelurahan dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Beliau Bapak Ahmad Ma'ruf, SEMSI, dosen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kemudian ada Mas Andri Prasetyo. Apa kabar Pak Ma'ruf dan Mas Andri? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik. Kali ini yang akan kita bahas yang utama adalah membahas tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, tidak jauh dari sosial ekonomi masyarakat. Ini seperti riwayat pendidikan dari Mas Andri. Sosial dapat, ekonomi pun juga dapat. Nah, apalagi dengan Bapak Ma'ruf ya, yang setiap hari dia mengajar tentang ekonomi di UMY. Tentu dalam hal ini adalah Pak Ma'ruf sudah di luar kepala dalam menangani hal ekonomi. Kemudian Pak Ma'ruf yang ingin kami tanyakan adalah hal yang mendasar apa yang diperhatikan dalam peningkatan sosial ekonomi, Pak? Baik, gini Mas Chandra, terima kasih atas kesempatan di forum yang bagus ini. Selamat ketemu juga Mas Andri. Ya. Membangun satu kawasan, khususnya di pedesaan, itu nggak bisa sentuhannya hanya fisik. Jadi pembangunan fisik penting, tapi pembangunan sikap itu juga penting. Jadi membangun ekonomi itu basisnya adalah orang. Jadi kita senang banyak anak muda yang kreatif seperti Mas Andri ini ya, dia berani membangun, menggugah kesadaran kritis di masyarakat untuk bagaimana mengoptimalkan potensi desa itu sendiri. Nah, itu kunci yang pertama. Baru setelah itu bagaimana membangun jejaring potensi-potensi yang ada. Jadi desa itu jangan pernah menganggap bangun desa itu basisnya APBDes gitu ya, nggak bisa. Ini butuh simpul-simpul sumber energi, sumber pembiayaan, sumber knowledge, sumber pengetahuan dari berbagai simpul. Maka leader-leader yang kuat di desa itu adalah leader orang yang networknya kuat. Nah, ini penting bagaimana untuk membangun potensi desa. Itu yang paling penting, Mas Chandra. Terima kasih Pak Ma'ruf. Kemudian Mas Andri sebagai calon sosok pemimpin di kelurahan, bagaimana Mas? Oke, matur nuwun Mas Chandra, Pak Ma'ruf, mohon izin, terima kasih. Leres apa yang tadi disampaikan Pak Ma'ruf, bagaimana sosok tadi beliau menyampaikan sosok pemimpin yang paling tidak networking, yaitu yang harus kuat seperti itu. Nah, bagaimana membangun tingkat kesejahteraan? Buat saya, secara hemat saya ya Mas Chandra, jadi bagaimana nanti kesejahteraan itu SDM-nya dulu nih, yang kita tata nih, seperti itu. Karena bukan tidak mungkin kalau SDM ini sudah siap, SDM ini sudah kuat, program clear lah menurut saya, seperti itu. Karena kenapa saya bilang clear, tadi Pak Ma'ruf juga menyampaikan kita nggak cukup nih dana desa yang setiap tahunnya itu memang diturunkan oleh pemerintah di setiap desa, tetapi kita harus bisa mencari inovasi dan celah mana terkait dengan bagaimana sih kita mau mengampu apa yang menjadi permasalahan dan kemudian kita carikan solusi. Seperti itu, itulah yang saya tangkap tadi dari apa yang dimaksud networking dari Pak Ma'ruf. Jadi kesejahteraan itu menurut saya SDM-nya dulu yang kita siapkan. Seperti itu. Setelah itu baru nanti kita berbicara infrastruktur, kemudian berbicara bagaimana nanti pengembangan potensi yang ada di kalurahan seperti desa wisata, atau kita menggerakkan UMKM, bagaimana UMKM untuk go digital atau sebagainya, kan seperti itu. Mungkin dari saya itu, Mas Chandra. Terima kasih Mas Andri. Kemudian Mas Andri, kemudian saya menanyakan bahwa saat ini di era Industri 4.0,
bisa memberikan sebuah gambaran, Mas, mau seperti apa untuk peningkatan sosial ekonomi di masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan. Ya, sosial ekonomi ya. Sosial ekonomi kalau saya lebih berkaca pada bagaimana nanti kita membuka informasi, baik itu dari di kalurahan sampai ke lembaga ataupun di tingkatan terbawahnya seperti Padukuhan, RT, RW ataupun lembaga-lembaga lainnya seperti PKK, Dasawisma, KWT dan sebagainya itu kita buka semua informasinya. Lewat cara apa? Ya saya berharapnya nanti bagaimana masyarakat khususnya kaum milenial lah mau membantu terkait dengan keterbukaan informasi itu. Kita sebagai contoh simpel aja lah. Mungkin kita bisa mengaktifkan melalui media sosial seperti itu. Kemudian kita juga selain saya punya program rembuk warga yang itu dilaksanakan sebelum Musdes itu dilaksanakan, itu nanti bisa kita juga melakukan apa ya istilah saya itu WA Blast ya. Itu yang bisa langsung masuk ke HP dari penduduk-penduduk atau masyarakat itu. Jadi masyarakat tidak lagi sakjane kelurahan, pemerintah kelurahan itu melakukan apa sih? Itu selalu kita report di sana, kita kirimkan laporan-laporannya seperti itu. Itulah yang coba saya buka, Mas, langkah-langkah awal yang coba saya buka, bagaimana keterbukaan itu agar bisa berdampak pada kepercayaan. Seperti itu. Terima kasih Mas Andri. Kemudian Pak Ma'ruf membahas mengenai UMKM, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Selain dari kelola informasi, bagaimana upaya atau dukungan pemerintah yang dilakukan sehingga program tersebut dapat berjalan, Pak? Ya, jadi gini Mas Andra, untuk pembangunan atau saya lebih senang menggunakan pendekatan pemberdayaan. Pemberdayaan pada UMKM, koperasi atau bahasanya itu ekonomi rakyat, itu memang satu butuh komitmen. Jadi leadership-nya harus ada, komitmen, goodwill-nya harus muncul bahwa memang nawaitunya itu government, local government, taruhlah ini kalurahan ya, itu memang sungguh-sungguh mau mengembangkan ekonominya sehingga totalitas ada. Yang kedua, pendekatannya memang keberpihakan. Dengan suasana sekarang digital ya, ekonomi digital itu dimanfaatkan betul itu. Bagaimana kita melakukan digitalisasi produk-produk UMKM, lalu bentuklah pasar komunitas. Jangan sampai misalnya saya hanya butuh pisang saja, saya harus jauh-jauh ke daerah lain. Nah, kalau memang di sekitar itu ada, kenapa tidak? Nah, ini semua bisa diterobos dengan teknologi informasi tadi. Dan peluangnya itu besar. Jadi, mengelola ekonomi kalurahan, saya sepakat dengan Mas Andri bahwa satu, masyarakat percaya dulu pada leader. Untuk percaya itu butuh transparansi. Karena kalau tidak, orang akan curiga, ini dana kemana, berapa, untuk siapa, nggak tahu. Ya kan? Nah, ini diperlukan sekali. Lalu yang berikutnya adalah tadi bagaimana pendekatan pemberdayaan itu. Pendekatan pemberdayaan itu adalah membangun ekonomi dengan cara nguwongke. Jadi memanusiakan sumber daya yang ada. Jangan pernah menganggap teman-teman pelaku UMKM itu sebagai objek, tapi dia sebagai subjek. Nah, itu yang penting. Jadi model-model kayak Mas Andri kan suka merangkul komunitas, banyak rangkul. Itu yang penting. Jadi jangan pendekatannya top down, tapi bottom up. Kita rangkul, punya potensi apa, gunakan potensi itu untuk mengembangkan UMKM. Itu yang paling penting. Saya kira itu Mas Andri. Terima kasih Pak Ma'ruf. Kemudian dari Mas Andri, calon sosok pemimpin di Trianggo. Kemudian berbicara mengenai UMKM, Mas. Apa strategi panjenengan untuk meningkatkan sosial ekonomi di Trianggo, Mas? Oke, baik Mas Chandra. Jadi gini, awal yang akan saya raih karena saya menyerap ilmunya Pak Ma'ruf nih. Bagaimana kalau kita membangun kita harus punya data. Kan itu. Ya awalnya nanti bagaimana kita menghimpun data. Gampangannya gini aja lah. Ada berapa banyak sih toko kelontong nih di Kalurahan Trianggo? Katakanlah 1000 gitu ya. Ya sudah, kemudian kita masuk nih. Tadi panjenengan menanyakan terkait dengan yang tadi saya sampaikan juga, keterbukaan informasi dan memanfaatkan teknologi. Kenapa tidak kita membuatkan pasar toko kelontong tersebut gitu loh. Kan seperti itu. Nah, ini potensinya ada di mana? Yang saya rasa ini potensinya ada di anak-anak muda nih, yang bisa paling tidak membuatkan prototipe hal tersebut. Bagaimana warung kelontong itu kita data, kemudian kita bantu secara penjualannya, kemudian kita juga bantu pembinaannya. Bagaimana sih mengelola keuangannya? Kan
pembinaan itu sebenarnya juga penting toh. Jangan hanya menjual, tetapi kita tidak pernah tahu, pedagang itu kadang tidak pernah tahu sakjane batiku ki piro atau untungku piro seperti itu. Itulah pola-pola atau konsep-konsep pembinaan UMKM yang coba nanti akan saya terapkan khususnya di Kelurahan Trianggo. Tidak hanya toko kelontong, kita juga sekarang bangkit nih. Seperti contohnya penjual-penjual sosis bakar, penggiat-penggiat UMKM yang kecil-kecil karena ini dampak Covid ya seperti itu. Ya kita bantulah promosikan melalui apa? Melalui media digital misalkan seperti itu. Dan itu nanti kita arahkan. Dan makanya kenapa tadi saya menyampaikan bisa sampai langsung ke HP-nya panjenengan, HP-nya ke masyarakat agar masyarakat tahu. Oh, ternyata di Padukuhan Ngawen ki ono sing dodol sosis toh. Oh, ning Padukuhan Ngawen itu ada yang jual beras toh. Kan seperti itu. Itu memang gagasan saya ke depan terkait dengan bagaimana kita bisa paling tidak dalam tanda kutip mohon maaf melek teknologi, tetapi juga itu berdampak kepada masyarakat. Dan saya sepakat dengan Pak Ma'ruf bagaimana sosok pemimpin yang harus kita sampaikan ke masyarakat itu percaya pora seperti itu. Itu yang sedang kita perjuangkan sebetulnya seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Mas Andri, sangat luar biasa terkait dengan Digital 4.0 Mas Andri. Kemudian Anda memang sudah layak untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Amin. Kemudian bagaimana Mas strategi untuk pembangunan secara SDM, SDA maupun fasilitas umum? Strategi ya Mas. Tadi saya berbicara sebelum acara mulai ini dengan beliau Pak Ma'ruf bagaimana, dan tadi juga beliau juga menyampaikan tidak hanya dana desa. Strategi saya bagaimana caranya kita meraihkan anggaran itu sebanyak-banyaknya. Asalkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Seperti itu. Kita lihat, oh masyarakat kelompok yang menginginkan peternakan sapi, peternakan kambing, kelompok ikan, budidaya ikan air tawar nila, gurame, lele, dan sebagainya. Kemudian kita data, kita bina, ayo bareng-bareng, anggaran ada seperti itu. Itulah mungkin salah satu bentuk-bentuk cara saya, dan saya meyakini nanti pasti Pak Ma'ruf juga memberi masukan-masukan ke saya, Mas regulasinya seperti ini ada celahnya nih Mas di sini. Kemudian strateginya seperti ini Mas, karena kan beliau memang di bidang akademisi yang terkait dengan ekonomi seperti itu. Dan kalau itu kita tata Mas, dan saya juga pernah menyampaikan ke beberapa masyarakat, bukan mesti nih misalkan besok saya jadi, kemudian itu langsung terwujud. Pasti kan ada prosesnya. Cuman yang ingin saya sampaikan ke masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi, ini saya bergerak. Dan itu masyarakat mengetahui. Dan bergeraknya itu bisa dikontrol oleh masyarakat. Seperti itu. Mungkin gambaran saya seperti itu Mas. Matur nuwun. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Ma'ruf, mengenai masyarakat sebagai subjek ini Pak, kemudian pembangunan yang berhubungan dengan mengembangkan desa, dengan keterlibatan aktif masyarakat dan adanya potensi alam, apakah ada kemungkinan untuk pembangunan desa menuju desa wisata, desa industri maupun agrowisata seperti itu? Ya, jadi gini Mas Andra, pengembangan satu kawasan tentu basisnya tadi ada potensi. Tapi potensi yang paling utama itu sebenarnya bukan potensi alamnya, tapi potensi manusianya, sumber daya insaninya. Nah, sumber daya insani itu akan selalu kreatif, selalu akan bergerak, karena itu sudah naluri alamiah kita sebagai manusia. Tapi dia harus dibikin ruang, maka ada istilah ekosistem. Nah, ruang gerak itu dinaungi oleh satu regulasi daerah, regulasi lokal, tahulah kelurahan, yang memang mendorong itu untuk tumbuh, berkembang gitu ya, sehingga dia bisa manfaatkan potensi. Karena daerah apapun itu bisa. Sekarang misalnya, dia nggak punya alam yang indah, tapi komunitasnya ada talenta batik aja 1-2 orang, diajari jadi kampung batik. Itu nanti akan jadi desa wisata sendiri. Mengelola sampah aja bisa jadi destinasi wisata pengolahan sampah. Jadi sekali lagi pada orangnya. Soal nanti karakternya apa itu bagian dari development. Misalnya mau diarahkan ke
budidaya mina misalnya, kemudian peternakan pertanian terintegrasi atau home industry yang kalau bisa juga sekali lagi memiliki karakter ciri khas di daerah masing-masing. Kalau di tempatnya Mas Andri itu banyak potensi itu, saya lihat ya. Yang penting sekali lagi memposisikan teman-teman anak muda, warga, baik laki perempuan itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, itu yang paling penting. Karena saya meyakini ya, ketika masyarakat itu diwongke, digerakkan, lalu kita hanya ngasih signing aja, rambu-rambu, kreativitas itu muncul sendiri. Jadi investasinya jangan terjebak pada investasi fisik. Ya. Investasi fisik nanti kita cari aja sumbernya dari dana APBD, APBN itu banyak. Tapi yang dana-dana desa itu untuk mengembangkan ke SDM-nya, itu jauh lebih strategis Mas Andri. Saya itu. Terima kasih Pak Maruf.